Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal takum nafsum ma qaddamat liqad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, Kemat malam para seluruh YouTube yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di malam hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia daripada jurang kejahilian menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jadi Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in asobaka sayun fala taqul law kana fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qadarullah wa masyaallah fa'al wa in law taftahu amala syaiton, yang artinya sebagai berikut. Wa in asobaka sayun, apabila sesuatu menimpa kalian, wala takul, janganlah kalian berkata laukana fa'altu, seandainya aku melakukan ini, karena kaza wa kaza, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Walakin kul, tapi katakanlah qadarullah, ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wa masyaallah fa'al, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Wa in law taftahu amala syaiton, sesungguhnya kata kalau seandainya itu akan membuka perbuatan ataupun amalan syaiton kepada kita. Nah, ini teman-teman, ini sebuah informasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah saran sebuah saran yang sangat penting untuk kita. Jadi kalau ada sesuatu yang menimpa kita, itu kan ada salah satu perkataan, ada salah satu ucapan yang sangat terlarang sebetulnya untuk kita, yaitu seandainya ataupun kalau, gitu kan. Nah, ini ternyata ini perkataannya sebenarnya sepele, tapi sebetulnya di sini dianjurkan untuk tidak kita ucapkan, gitu kan. Umpamanya teman-teman hari ini serempetan, wah seandainya tadi saya nggak pergi hari ini, gitu kan. Harusnya kan saya perginya besok nih, gitu kan. Atau mungkin hal-hal tertentu yang seandainya saya nggak menikah sama dia, gitu kan. Seandainya saya dulu nggak nikah sama dia, seandainya saya dulu, gitu kan, kalau dulu saya kemudian nggak menikah sama dia, gitu kan, tentunya saya nggak akan dalam kondisi yang seperti saat ini. Nah, kata-kata kalau seandainya ini ternyata sebuah perkataan ataupun kalimat yang terlarang untuk kita ucapkan, karena memang diberitakan wa in law taftahu amala syaitan, ini kata-kata kalau seandainya ini akan membuka peluang setan kemudian untuk mempengaruhi kita. Nah, ini teman-teman. Tapi yang terbaik yang kita ucapkan sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah qadarullah, ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan untuk kita. Wa masyaallah fa'al, dan Allah Subhanahu wa taala itu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini teman-teman, ini sebuah pembelajaran. Jadi kadang-kadang kita sering dengar gitu kan, orang berdebat, gitu kan, mungkin pasangan suami istri bertengkar, wah kalau saya dulu nggak nikah sama kamu, kalau saya dulu juga nggak ketemu kamu, nggak akan terjadi saya susah seperti itu. Itu sebuah kata-kata yang sebetulnya memancing, memberikan kesempatan kemudian untuk mempengaruhi setan untuk masuk dalam akal pikiran kita, gitu kan. Karena memang segala sesuatu itu pada dasarnya sudah dituliskan, dituliskan segalanya, apa yang akan terjadi itu
bahkan itu dituliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi gitu kan. Artinya segala sesuatu ini yang terjadi, yang menimpa kita, itu adalah segala sesuatu yang memang sudah digariskan, sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, ini berkenaan dengan hal ini gitu kan. Di Al-Qur'anul Karim pun sudah dijelaskan, yaitu surat Al-Anfal ayat 51 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, Qul, katakanlah, la yusibana, enggak ada sesuatu pun yang menimpa kami, illa kataballahu lana, kecuali segala sesuatu yang memang sudah Allah tuliskan, yang sudah Allah takdirkan akan terjadi untuk kita. Wa maulana, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita seorang-orang yang beriman itu berserah diri. Nah, ini dari ayat ini kita bisa ngerti ya teman-teman, bahwasanya segala sesuatu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sesuatu pun yang menimpa kami, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang firmankan ini, suruh kita mengatakan enggak ada sesuatu pun yang menimpa kami, gitu kan. Menimpa manusia ini kecuali sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tersebut. Dan apa yang kita bisa? Yang kita bisa adalah kita mohon perlindungan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita berserah diri. Orang-orang yang beriman itu berserah diri. Karena memang segala sesuatu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Al-Qur'anul Karim disebutkan wala tasqutu mi warokotin, gitu kan, ila ya'lamuha wala habbatin fi tulumatil ardi wala rotbi wala yabisi ila fi kitabin mubin. Sampai dikatakan enggak ada sebuah daun pun yang jatuh, gitu kan, kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kemudian sebuah biji di dalam kegelapan malam, gitu kan. Wala rotbi wala yadya wala tasqutu mi warokotin fi tulumatil ardi ila ya'lamuha. Enggak ada sehelai daun pun yang jatuh dalam kegelapan malam kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala habbatin wala rotbi wala habasi, dan sebuah bulir, gitu kan, yang kering ataupun yang kering, kecuka ataupun yang basah, semuanya sudah tertulis di kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu ini memang sudah tertulis, sudah kemudian memang sudah ditetapkan untuk kita, dan yang kita bisa adalah kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja teman-teman. Jadi memang semuanya sudah ditetapkan, semua rezeki kita juga sudah ditentukan, jodoh ajal kita sudah ditentukan. Tapi kita dikasih free will. Itulah kita kemudian dikasih kehendak bebas. Manusia dan jin itu dikasih kehendak bebas. Apakah kita akan taat pada Allah Subhanahu wa taala ataupun kemudian kita akan ingkar. Itulah maknanya. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak dulu, iblis pun nggak bisa menolak ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi di situ memang digambarkan kemudian ketika dia menolak, iblis itu membangkang, di situ memang kemudian kita bisa ambil garis benang merahnya, bahwasanya sekalipun semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk manusia dan jin itu sudah diberikan free will, kehendak bebas, yang kemudian apakah mereka akan memilih taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kemudian memilih ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang terjadi teman-teman, mungkin saat ini yang nonton video ini lagi dalam ada yang kesulitan, gitu kan, ada yang lagi terkena musibah, yakinlah bahwasanya segala sesuatu itu nggak akan terjadi kecuali memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan itu merupakan ujian ya, ujian kepada hamba-hambanya yang beriman. Tentunya sebagai hamba-hambanya yang beriman, kita wajib kemudian berserah diri, mohon perlindungan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.